إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dimudahkan, diringankan langkah kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi qudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka-mereka yang konsisten, yang berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak kepada taqwa Allah. Karena dipastikan taqwa Allah adalah kunci yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi setiap individu muslim, sejak di dalam kehidupan dunia sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setiap dari kita berusaha, berupaya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa Allah, yaitu dengan berusaha, berupaya setiap dari kita meningkatkan daripada nilai ketakwaan, berusaha
untuk meningkatkan tingkat takwa bagi setiap dari kita selaku individu hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan, karena nilai takwa akan meningkat, akan bertambah bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan ketundukan, ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi daripada larangan-larangannya. Karena hakikat takwa adalah bagaimana setiap daripada individu muslim untuk berusaha, berupaya, yaitu meningkatkan benteng, tameng, melindungi diri daripada setiap muslim daripada ancaman siksa murka Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa Allah adalah sebuah benteng, sebuah tameng yang nantinya akan menjadi sebuah penghalang, pelindung bagi setiap individu muslim daripada ancaman murka Allah Subhanahu wa taala, ancaman daripada siksa api neraka. Yang dibuktikan yaitu dengan ketundukan, ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun daripada kita, di mana saja, kapanpun, sehingga setiap dari kita yaitu berusaha, berupaya untuk selalu membawa predikat takwa Allah. Ketahuilah, paling mulianya hamba Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya hamba di sisi Allah Ta'ala bagi mereka yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah semacam fenomena. Fenomena ini terjadi bagi salah seorang yang kami sedikit bercerita, mengisahkan salah seorang yang dia datang ke kota Madinah. Dia datang ke kota Madinah, melaksanakan ibadah umrah tentunya. Ketika berada di Madinah, orang tersebut melihat situasi kondisi yang ada di Madinah sepi-sepi aja. Padahal beliau berada di bulan di mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tepatnya yaitu berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang dikenal di negeri-negeri umat Islam termasuk di negeri kita. Orang tersebut bertanya-tanya sampai menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan, mengherankan baginya. Ada apa nih sebenarnya? Di kota Madinah, kelahiran Nabi, di Masjid Nabawi, di mana di tempat Nabi dimakamkan, sepi-sepi aja di bulan Maulid. Ada apa nih sebenarnya? Perasaan, kondisi yang timbul dari orang tersebut membuat sesuatu yang sangat takjub. Menakjubkan sekali nih. Di Madinah, tenang-tenang aja, nggak rame seperti di kota kita. Nggak seperti di negeri kita. Akhirnya
dia pengen menghilangkan perasaan takjub anehnya tersebut. Dia bertanya kepada salah seorang guru yang ada di sana. Kemudian orang tersebut menjawab pertanyaan atau sesuatu yang menakjubkan daripada orang yang datang ke Madinah ini. Si guru menjawab, ketahuilah, pertanyaan yang kamu sampaikan, yang kamu ajukan, bahkan sampai menjadi sesuatu yang sangat, yaitu menakjubkan, menjadi sesuatu yang bertanya-tanya, menjadi pertanyaan besar yang ada pada dirimu. Nanti pertanyaan itu akan hilang sirna ketika kamu akan tahu sebabnya. Akan hilang sebab, akan hilang pertanyaan tersebut, keheranan kamu ketika kamu tahu dengan sebab yang sebenarnya. Mengapa Madinah, mengapa di Madinah, mengapa sekitar Masjid Nabawi sepi-sepi aja di bulan Maulid. Si guru tadi menjawab, ketahuilah bahwasanya sebabnya karena orang-orang Madinah yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di sekitar masjid, merekalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan yang sebenarnya yang ada pada mereka. Karena mereka membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ketundukan, dengan ketaatan, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak keluar daripada jalur hadjun Nabi, petunjuk, toladan yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka tidak diekspresikan dengan perayaan. Kecintaan mereka tidak sekedar dengan yang namanya dirayakan, tapi kecintaan yang hakiki, yang ada dan yang terjadi di mereka, di antara mereka, di sana adalah dengan ketundukan, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang guru tadi juga melanjutkan jawabannya. Kamu pengen bukti? Pengen dalil bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi? Guru tadi mengatakan, bukankah kamu mengenal, mengetahui siapa itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat, dan generasi setelahnya dan setelahnya? Adakah dari mereka, atau adakah orang-orang yang lebih dari mereka di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang-orang yang datang setelah mereka yang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang lebih cinta, yang lebih membela, yang lebih tunduk, patuh, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada mereka as-sahabah? Pastinya tidak mungkin. Tidak mungkin ada dan tidak akan terjadi di generasi kapanpun. Generasi yang pertama dari mulai Khulafaur Rasyidun, sahabat yang datang setelahnya, berikutnya, generasi yang berikutnya dan setelahnya, di dalam membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari mereka di dalam mencintai Rasul mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka dikategorikan orang-orang yang tidak cinta Rasul, tidak mencintai Rasul, karena tidak merayakan perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan besar pastinya. Karena perlu kita ketahui, perayaan Maulid baru datang 3 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak pernah ada di zamannya as-sahaba, at-tabi'in, tabi'ut tabi'in. Abad yang ketiga baru ada. Seandainya amalan ini adalah amalan yang baik, yang Allah simpan, tidak Allah munculkan di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat, berikutnya dan berikutnya. Kecuali nanti dimunculkan oleh Allah Ta'ala di abad ketiga. Subhanallah. Akankah ada sebuah amalan yang disimpan untuk masa-masa tertentu? Apalagi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya tidak mungkin. Sehingga amalan ini adalah amalan yang baru pastinya. Amalan yang diada-adakan. Amalan yang tidak pernah dicontohkan, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga Allah Ta'ala menyelamatkan, melindungi mereka, as-sahaba, generasi-generasi mulia, daripada melakukan amalan-amalan tersebut. Seandainya amalan tersebut adalah amalan ketaatan yang benar dan sebuah kebaikan, lau kana khairan lasabakhuna ilai, pasti yang paling terdepan di dalam merayakan, melaksanakan, menjalankan amal tersebut adalah as-sahabah radhiyallahu taala anhum, karena mereka tidak mungkin meninggalkan sedikit pun amal yang di dalamnya adalah ketaatan kepada Allah, apalagi dalam membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga amal tersebut adalah amal yang tidak pernah ada di zaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang berikutnya adalah petunjuk yang datang daripada as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena inilah agama Islam yang dibentuk, yang datang melalui petunjuk, melalui teladan, bukan dengan sekedar ikut-ikutan, bukan dengan sekedar karena dilakukan oleh orang banyak. Karena yakinlah, ketika setiap muslim di mana saja, kapan saja kembali kepada petunjuk Rasul, di sanalah yang akan nantinya membuat persatuan dan kesatuan. Tapi ketika umat Islam keluar daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu adalah bukti salah satu daripada bahwasanya mereka keluar daripada jalan persatuan dan kesatuan. Akankah sebuah petunjuk, sebuah toladan, imam yang satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang nantinya kita akan berbaris, kita akan berada di dalam shaf bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi ketika di sini di dunia kita meninggalkan jalur beliau, meninggalkan toladan beliau, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengaku cinta Nabi, tapi dalam jalurnya, dalam cara-caranya mereka tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan di dalam salah satu wasiatnya di dalam bentuk syair, "In kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu adalah cinta yang hakiki, yang sebenarnya, pasti kamu akan tunduk patuh taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yakinlah, setiap orang yang mencintai, dia akan tunduk patuh dengan yang dicintainya. Kecintaan hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijelaskan oleh para ulama di dalam 4 poin, dan ini yang mungkin bisa kami sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dan sekaligus bahan renungan buat kita semua, dan mungkin bisa menjadi bahan koreksi, introspeksi dari setiap dari kita. Benarkah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk di dalam cinta yang hakiki atau tidak? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah kita meyakini beliau adalah sebagai nabi dan rasul utusan Allah, yang konsekuensinya kita selaku umatnya adalah untuk tunduk patuh taat menjalankan perintahnya, dan yang ketiga menjauhi larangannya.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita ambil, kita jadikan pegangan, kita jadikan sebuah, yaitu amal-amal kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia. Yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita tinggalkan. Dan yang berikutnya, bagi kita selaku umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bukti konsekuensi daripada syahadat Rasul yang kita ucapkan, Muhammadun Rasulullah, berarti kita tidak beribadah kecuali yang dicontohkan, yang datang daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dicintainya adalah dengan disebut-sebut namanya, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada hari Jumat dan malam Jumat. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi bahan renungan buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang hakiki, bukan dengan sekedar di lisan, bukan sekedar dengan perayaan, dan juga bukan dengan sekedar ikut-ikutan. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Persiapkanlah bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam yang murni, yang sempurna, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali terbawa, terkontaminasi, tergoda oleh syaitan. Ketahuilah bahwasanya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اغفر موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.